Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Nuroniah dengan akhiran NIM 62. Perkenalkan, nama saya Nisyati Zakiatul Zura dengan akhiran NIM 60. Di sini kami akan belajar aplikasi Microsoft Access dengan tema membuat aplikasi ID card karyawan. Pertama, yang harus dilakukan, kita membuat tabel terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, klik Create, lalu pilih tabel, klik kanan, pilih Design View, kemudian buat nama tabel karyawan, klik OK. Kemudian kita perlu mengisi field name apa saja yang diperlukan dengan data tipe yang ditentukan. Yang saya gunakan yang pertama, karyawan nama, jabatan, masa berlaku, foto. Nah, untuk ID card karyawan ini, data tipenya saya gunakan number dan datanya itu sebagai primary key, kemudian nama itu short tag, jabatan juga short tag, masa berlaku menggunakan data type, dan foto di sini saya menggunakan attachment karena kita akan melampirkan file di dalam data yang kita buat. Setelah itu jangan lupa disimpan. Selanjutnya kita membuat form, pilih create, lalu kita pilih from design. Lalu pilih menu Exciting File karena kita akan menambahkan file pada form yang saat ini kita akan buat. Di sini akan muncul file please. Nah, di sini akan ada nama table yang kita buat, lalu klik di sini, kita masukkan satu-satu, kita pindahkan secara drag di sini. Pada ID karyawan nama, jabatan, kemudian masa berlaku dan juga foto. Nah, seperti ini. Untuk jabatan ini kita rubah ke bentuk combo box karena nanti jabatan ini akan dibuatkan opsinya yaitu karyawan dan juga manajer. Nah, ini lalu klik kanan pada jabatan ini, pada akhirnya lalu pilih change to, lalu combo box seperti ini, sehingga tabel berubah. Kemudian masuk ke property Sydney, lalu pilih tab data, lalu pada row source-nya ini kita ganti menjadi viewless. Nah, lalu pada resource-nya titik 3 ini kita klik seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat list itemnya. Nah, untuk opsi yang dipilih adalah manager, lalu karyawan, lalu kita pilih OK. Nah, di sini ada default value. Kita bisa tentukan kalau akan ditampilkan di manager atau karyawannya. Tapi ini kita kosongkan dan sudah pilih OK. Dan simpan, lalu ganti nama menjadi form karyawan. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk combo kini. Perhatikan bagian jabatan di sini akan ada pilihan manajer atau karyawan. Jadi, ini kita tidak perlu mengetik secara manual, namun sudah disediakan. Nah, dilihat ini formnya akan masih belum selesai. Sekarang kita desain sama seperti di awal, tadi bentuk desain. Kita kembali ke desain, klik kanan, pilih desain view, dan kita desain tampilan desain ini. Dan gunakan return to, dan ini untuk background belakangnya. Dan di sini saya akan pilih backgroundnya dan warnanya, misalnya contohnya saja seperti warna di sini. Kita milih warna pink. Kemudian posisinya kita rubah ke send to back ya. Dia di belakangnya daripada file yang kita gunakan. Nah, susun satu persatu biar kelihatan lebih rapi. Baik, kira-kira tampilannya seperti ini, dan ditambahkan 2 buah jembatan navigasi dan beberapa button tambahan seperti ubah data, hapus data, dan tutup. Kemudian kita pilih menu desain,
dan pilih button, letakkan di depan file ID karyawan. Kita pilih kategorinya record navigasi, lalu pilih go to previous record. Gunakan yang picture saja, lalu pilih finish dan kita kecilkan sedikit. Lalu pilih button lagi, letakkan di sini. Setelah itu pilih record navigasi tetap, pilih actionnya go to next record, next, finish, lalu rapikan. Kemudian di dalam form ini kita perhatikan kit untuk property sheet-nya. Selection-nya kita pilih form, kemudian order, pop-up-nya kita pilih yes dan kita simpan. Kita coba jalankan dan coba untuk mengisi satu data, kemudian untuk namanya seperti ini saja. Jabatan manajer, masa berlaku kartunya, kemudian fotonya. Lalu oke, kemudian tambahkan data 2 orang yang sudah manajer, sekarang tambahkan karyawan. Misalkan contohnya ini masa berlaku kartunya, kita sesuaikan. Foto jangan lupa dimasukkan. Oke, sekarang sudah ada 2 data dan kita lihat navigasi buttonnya, previous record ke sebelumnya, kemudian next record untuk ke selanjutnya. Kalau semisalkan data ada yang salah bisa diperbaiki, misal ini datanya kurang lengkap lalu diubah
data akan secara otomatis terupdate. Ini button cetak kartu dan laporan masih belum selesai dibuat atau actionnya belum diisi, dan ini kita akan isi. Kita buat reportnya dahulu dan buat laporan. Untuk membuat report, pertama klik dulu tabel karyawannya, pilih menu create, lalu pilih report, klik seperti ini. Secara otomatis tampilannya desain report tabel karyawan akan seperti ini. Kalau semisal kita merasa desain ini kurang bagus, kita dapat mendesain ulang. Kita klik kanan pada report, pilih desain view. Ini diganti laporan karyawan, warnanya bisa diganti dengan warna hitam. Jika sudah, kita tekan save, lalu ganti laporan. Oke, kita tutup dan kembali ke form karyawan. Klik kanan design view, lalu klik button laporan, klik kanan, lalu pilih build event, lalu akan tampil dialog builder, dan kita pilih. Ini ada muncul macro tools, dan ini akan ditambahkan actionnya, lalu cari open report, lalu ini kita pilih nama laporan, lalu sudah tekan save dan close. Sekarang kita coba jalankan form karyawannya, lalu klik laporan. Nah, ini sudah muncul, cuman di belakang form. Sekarang kita perbaiki agar tampilannya tidak seperti itu. Lalu ini juga tutup. Ini laporan karyawannya, klik kanan design view, lalu pilih order. Pada pop-up kita klik yes, dia lalu simpan. Oke, kita aktifkan kembali, lalu tekan laporan. Perhatikan laporan karyawannya bisa ditampilkan. Lalu kita akan buat report untuk cetak kartu. Ini kita tutup saja. Ini kita masuk, pilih menu create. Setelah ini kita membuat reportnya. Kita pilih langsung report design karena kita akan mendesain dari awal. Ini tampilkan halaman report design seperti ini, dan tambahkan file-file pada tabel karyawan dengan memilih menu add existing files. Pada menu desain kita masukkan satu-satu seperti ini, masukkan nama, jabatan, masa berlaku, dan juga foto seperti ini. Kemudian tampilannya lebih bagus, lebih rapi. Kita dapat menggunakan gambar. Yang untuk memasukkan gambar pada report, kita pilih menu desain, lalu pilih image, letakkan di sini, dan gambarnya sudah didesain di bagian depan. Ketik ini lalu oke. Selanjutnya kita akan atur file yang akan kita gambar atau desain yang kita buat, dan pastikan posisinya berada di belakang klik kanan, lalu pilih send to back dan dimasukkan satu-satu. Perhatikan agar gambar bisa sesuai. Geser seperti ini pada property sheet-nya. Untuk formatnya itu bagian zoom-nya kita pilih stretch ini. Size mode-nya kita pilih ini. Lalu untuk ID ini kita coba tambahkan keterangan. Untuk menambahkan ini kita dapat memilih menu desain, lalu pilih tabel, letakkan di sini keterangannya.
contoh ID number, lalu kita rapihkan untuk covernya, kita desain sesuai gambar yang ada, dan saya menggunakan control copy paste. Lalu gambar ini kita ganti dengan gambar yang sudah dibuat atau sudah didesain. Lalu pada properti masing-masing filenya, untuk kita transparankan semuanya, sama fieldnya kita transparankan. Untuk backstyle-nya transparan, dan untuk masa berlaku ini kita ganti warna putih saja tulisannya, terus backstyle-nya transparan, lalu tebalkan dan miringkan. Report yang sudah kita susun semua ini kita simpan, diganti namanya menjadi ID card. Close. Selanjutnya tambahkan aksi pada cetak kartu. Semisal dicetak ini nama karyawan, misal nama Dasyataran, maka nama itu akan muncul. Caranya klik kanan pada button cetak kartu, lalu klik nama, lalu pilih guide event, lalu macro builder. Nah, kita cari menu open report, lalu pilih report ID card, view-nya report saja. Di sini kita akan memfilter data, maka yang pertama harus ada dasarnya berdasarkan nomor ID-nya. ID karyawan ini dari textbook. Nah, ini sama dengan form, kemudian dipisahkan menggunakan tanda seru, lalu pilih form karyawan. Ini yang kita gunakan adalah ID karyawan seperti ini. Apabila sudah, kita save OK, lalu kita pilih yes karena belum disimpan pada ID card ini. Pada reportnya, outernya kita pilih pop up, kita klik yes, lalu simpan, kita close semua.